selamat siang semuanya. Saya mulai lagi pelajaran tentang sejarah minat untuk kelas 10 ya. Jangan lupa sebelumnya Anda subscribe dulu dan kemudian nyalakan notifikasinya supaya Anda selalu mendapatkan informasi-informasi baru dari channel ini ya, yaitu yang tentang informasi tidak hanya tentang materi pembelajaran, soal-soal, tetapi info-info lain sekitar dunia pendidikan. Oke, sekarang saya mulai lagi dengan yang namanya kebudayaan, salah satu peradaban kuno dunia. Oke, nah coba kalau Anda amati gambar ini. Oke, Anda amati gambar ini ya. Nah, di sini ada yang namanya Alexander Agung, Parthenon, kuda Troya. Wah, kalau misalnya saya mau bercerita tentang ini, berarti kira-kira saya akan bercerita tentang peradaban apa ya? Nah, kalau misalnya ada kuda Troya, Parthenon, dan kemudian Alexander Agung, benar sekali. Kita akan bicara tentang salah satu negara Eropa yang menghasilkan kebudayaan kuno dunia, yaitu Yunani kuno. Oke, nah di dalam kebudayaan Yunani kuno di sini ya, ini saya akan menjelaskan tentang apa saja warisan-warisan budaya Yunani kuno itu hingga sekarang. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang letak geografisnya ya. Letak geografis negara Yunani itu ada di daerah tenggaranya Eropa. Tenggaranya Eropa di sini ya, itu sayang sekali beda dengan daerah-daerah yang lain sudah kita pelajari, khususnya Asia yang kebanyakan mereka itu dibangun di lembah sungai yang subur, tapi berbeda dengan Yunani. Kalau kalian lihat, Yunani itu adalah sebuah negara kecil ya di Eropa ya. Nah, kalau kalian lihat negara kecil di Eropa ini ya, di sini ada yang namanya negara Yunani, ini ujung ini ya. Ini loh tenggaranya Eropa ya. Itu di belakangnya. Nah, ini adalah Yunani ya. Nah, ini Yunani, kemudian di bawahnya ini ada pulau yang namanya Sparta ya. Sparta ini juga dulu merupakan adalah bagian dari wilayah Yunani ya, sampai dengan sekarang sih ya. Nih, ini adalah kepulauan atau pulau Eropa Tenggara ya, yang bisa yang tadi kita sebut Yunani tadi. Nah, begini ya, bedanya dengan negara-negara yang lain peradaban kuno yang kebanyakan dibangun di wilayah sungai yang subur. Kalau Yunani ini secara geografis sangat tidak menguntungkan karena diapit oleh benteng alam yang sangat kuat, yaitu berupa gunung. Kalau tadi kalian lihat, daerahnya adalah daratan, kemudian diapit oleh gunung yang sangat tinggi, kemudian jurang-jurang yang sangat dalam, dan juga pantai-pantai yang terjal. Itu menyebabkan daerah Yunani itu seperti terkurung begitu ya. Selain itu juga di sini daerahnya juga tidak subur, sehingga tidak bisa menghasilkan kuranglah bisa menghasilkan jenis aneka macam tanaman-tanaman seperti daerah-daerah yang lain. Namun biasanya negara dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan, apalagi tidak subur seperti itu biasanya cenderung orangnya kreatif. Kenapa? Karena manusia itu selalu dibekali dengan akal dan pikiran ya, bagaimana memecahkan sebuah masalah. Selain itu, kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri di daerah atau di kondisi apapun itu menyebabkan orang selalu survive. Nah, survive itu untuk mencari cara, itu menyebabkan orang selalu berpikir kreatif, karena biasanya orang-orang yang di daerah letak tempat geografis yang tidak menguntungkan tuh biasanya cenderung mereka itu terpacu untuk berpikir ya. Berpikir itu maka di sini bisa kita sebut yang namanya warisan Yunani ya, warisan bangsa Yunani kuno itu banyak lahirnya ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, selalu kita tidak pernah lepas dari para filsuf atau orang-orang yang ahli dalam
bidang filsafat atau ilmu pengetahuan. Nah, para cerdik cendekia itu yang sudah biasa kita kenal itu ada berbagai macam, yaitu di Yunani. Yang paling terkenal, nah ini ada tokoh yang namanya Sokrates ya. Sokrates ini terkenal akan ilmunya, di mana dia ini menyatakan bahwa manusia itu bisa dikatakan sebuah merupakan makhluk yang mulia karena perbedaan memiliki akal pikiran yang juga disertai hati nurani, etika, karakter yang baik ya. Karena dengan etika, karakter yang baik itu yang namanya akal pikiran manusia itu selalu bisa dikendalikan untuk hal yang positif. Tetapi sebaliknya juga akal pikiran ini itu juga yang mempengaruhi manusia jadi beretika. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sayang sekali tokoh besar Sokrates ini tewas karena waktu itu dibunuh untuk minum racun ya, karena beliau dianggap mengajarkan atau menentang ajaran agama yang sudah dianut secara turun-temurun bangsa Yunani kuno, yaitu yang memuja banyak dewa waktu itu ya. Jadi dianggap membahayakan beliau ini. Nah, kemudian tokoh yang kedua itu ada filsuf yang kedua adalah Plato. Plato ini adalah seorang ahli filsuf, pemikir yang menyatakan atau mengutamakan tentang kebebasan ide seseorang. Ingat, manusia yang berpikir, kecerdasan, logika itulah membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu yang di sini digagas atau dipercaya oleh Plato sebagai suatu yang menunjukkan bahwa manusia itu merupakan suatu makhluk yang mulia begitu. Nah, ya Plato sendiri juga mendirikan akademus, yaitu tempat para pemikir cerdik pandai untuk selalu menggali ilmu pengetahuan ya. Kemudian selain ada tokoh Plato, ada lagi tokoh terkenal yaitu Aristoteles ya. Aristoteles di sini adalah dia menjelaskan tentang klasifikasi flora dan fauna. Nah, sumbangan beliau ini terutama paling banyak adalah dalam ilmu hayat, biologi dan sebagainya ya, karena tentang klasifikasi flora dan fauna. Nah, yang menarik dari Aristoteles, beliau itu adalah seorang guru dari Raja Besar Alexander Agung. Nah, Alexander Agung sang penakluk ini dulunya juga berguru atau murid, salah satu murid dari Aristoteles ini sendiri. Nah, kita lihat tokoh-tokoh besar itu selalu berusaha mencari ilmu. Tokoh-tokoh besar ternyata juga punya gurunya, punya pendidiknya. Nah, karena itu kalau Anda ingin menjadi tokoh yang besar dan sukses, jangan lupa selalu mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu adalah sebagai kewajiban kita sebagai umat manusia ya. Nah, kemudian sumbangan Yunani yang lain ya, selain ilmu pengetahuan ya atau dengan menghasilkan para filsuf ya, juga ada juga di sini tokoh-tokoh yang tidak kalah penting sumbangannya buat ilmu pengetahuan dunia. Antara lain Hippocrates. Hippocrates ini adalah bapak kedokteran ya. Jadi kalau dulu orang selalu percaya bahwa orang sakit itu pasti ada hal-hal gaib yang mempengaruhi, atau kalau nggak gitu kepercayaan tahayul ya. Ternyata yang namanya akal manusia bisa menguak apa penyebabnya penyakit tersebut. Terus kemudian bagaimana penyembuhannya, ditemukannya obat-obatan dan ilmu kedokteran modern itu adalah karena jasa Hippocrates. Kemudian ada lagi kalau misalnya kalian belajar tentang fisika, ini adalah jasa Archimedes. Nah, Archimedes di sini khususnya yaitu yang di sini menjelaskan tentang teori mengapa suatu benda itu bisa mengapung ya, karena berat jenisnya lebih ringan daripada air. Nah, tentang berat jenis dan sebagainya itu Archimedes ya. Kemudian yang berikutnya kalau Anda belajar tentang matematika, Anda pasti kenal tokoh yang satu ini, Pythagoras ya, yang di sini menjelaskan tentang apalagi kalau bukan segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat, di mana sisi miringnya yang paling panjang itu merupakan jumlah dari sisi yang tegak dan sisi yang mendatar. Nah, ini adalah bapak matematika Pythagoras. Oke. Nah, selain sumbangan akan ilmu pengetahuan, juga yang kedua adalah sumbangan tentang ilmu sastra. Kalau kita bicara tentang ilmu sastra pasti tidak lupa dengan yang namanya pujangga ya. Jadi karya sastra yang terkenal pada saat zaman Yunani kuno dulu itu namanya Odyssey ya. Kemudian pujangganya itu adalah Homer. Nah,
pujangga yang terkenal yang mengarang karya sastra namanya Odyssey. Ini adalah Homer. Nah, bagaimana kisahnya Odyssey itu? Odyssey itu sebenarnya adalah salah satu kisah tragedi. Salah satu kisah tragedi pada saat itu ya, yang menceritakan tentang bahwa ada namanya kerajaan Sparta, merupakan bagian dari Yunani tadi. Kerajaan Sparta itu merupakan didatangi oleh kerajaan Troya, utusan dari kerajaan Troya, pangeran dari kerajaan Troya. Pangeran dari kerajaan Troya ini kebetulan mengambil istri dari raja Sparta, yaitu Agamemnon ya, yang memiliki istri yang cantik ya, yang bernama Putri Helena, itu diambil oleh pangeran Troya. Nah, kemudian hal itu memicu perang antara Troya dan Sparta. Nah, singkat cerita, kalau kalian lihat ya, yang namanya Troya, negara Troya itu dibentengi dengan benteng yang sangat kuat. Benteng yang sangat kuat ini sulit ditembus. Padahal yang namanya Sparta itu terkenal akan prajurit-prajuritnya yang sangat kuat. Itu tidak bisa menembus kekuatan benteng Troya ini. Karenanya waktu itu memakai memakai strategi, yaitu dengan adanya kuda ini. Kuda ini bukan kuda betulan ya, tetapi kuda ini dibangun dari kayu ya, di dalamnya diisi banyak prajurit. Sebelum diisi prajurit itu, sang utusan dari kerajaan Sparta mengatakan kepada kerajaan Troya kalau misalnya Sparta sudah menyerah, sebagai bukti ada hadiah untuk kerajaan Troya, yaitu kuda Troya tadi. Nah, singkat cerita, karena itu hadiah, dibawalah masuk ke benteng. Suatu malam, tengah malam, yang namanya ketika rakyat sedang lengah tertidur, itu yang namanya prajurit di dalamnya kuda Troya itu tadi keluar. Nah, menyerbu kerajaan Troya. Lah, yang namanya prajurit Sparta yang menyerbu kerajaan Troya itu inti cerita berhasil membumi hanguskan kerajaan Troya, berhasil membunuh raja Troyanya sendiri, yaitu Raja Priam ya. Nah, di sini bahkan pangeran terbaiknya Troya yang merupakan prajurit kuat ya, yaitu di sini Pangeran Hektor juga berhasil tewas dalam serbuan mendadak seperti ini. Nah, ini kemudian kisah kuda Troya ini selalu dipakai untuk menceritakan tentang kecerdikan, tentang strategi, tentang di sini bahwa yang namanya kekuatan itu selalu masih bisa dipatahkan dengan yang namanya kecerdikan. Oke, itu tadi kisah dari kerajaan Troya dengan kisahnya Homer ya, Odyssey tadi. Kemudian yang berikutnya, warisannya itu adalah dengan adanya kepercayaan yang dianut bangsa Yunani kuno, yaitu bersifat politeisme. Politeisme berarti memuja banyak dewa ya. Nah, memuja banyak dewa, untuk itu kalian bisa melihat literasi ya, membaca berbagai literatur tentang dewa-dewa yang disembah bangsa Yunani kuno waktu itu. Ada bangsa kesuburan Demeter, ada bangsa perang Ares dan sebagainya ya. Dan di situ masih banyak lagi dewa-dewa yang digambarkan itu selalu seperti wujudnya seperti manusia, memiliki karakter dan sifat macam-macam seperti manusia, tetapi bedanya kalau dewa mereka memiliki kesaktian. Karenanya itu di sini kalian perlu baca literasi tentang mitologi Yunani sekitar dewa-dewa itu. Nah, ngomong-ngomong dari para dewa itu ada rajanya. Jadi para dewa itu memiliki pemimpin atau raja yang disembah, yaitu sebagai dewa tertinggi, yaitu Zeus. Ya, Zeus ini adalah dewa tertinggi yang disembah bangsa Yunani. Kebetulan tidak hanya bangsa Yunani, tetapi bangsa Romawi kuno juga menyembah yang namanya Jupiter. Jupiter itu nama lain dari Zeus ini. Jadi kebetulan bangsa Romawi dan bangsa Yunani itu menyembah dewa yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Oke. Nah, kemudian dari segi kepercayaan yang bersifat politeisme ya, kemudian masih ada lagi ya, yaitu warisan yang lain, yaitu dari bangsa Yunani, apalagi kalau bukan warisan seni teater. Karena tadi ada seni sastra, berarti pasti dipentaskan. Teater itu pasti pakai sandiwara atau drama yang dipentaskan secara live atau langsung atau hidup. Kalau waktu itu menggunakan kebanyakan aktornya itu adalah para pria atau laki-laki ya, itu seni teater. Kemudian selain seni teater juga di sini
adanya banyak sekali bangunan-bangunan yang megah ya, arsitektur bangunan-bangunan yang megah. Nah, bangunan-bangunan yang megah di Yunani kuno itu ya selain untuk tempat panggung teater tadi juga adalah untuk membangun kuil pemujaan untuk para dewa. Nah, di antara kuil-kuil yang terbesar itu ada kuil yang paling besar dan megah yaitu Parthenon ini. Nah, Parthenon coba kalau kalian lihat sebagai sebuah bangunan kuno ya, kelihatan kok sosoknya tinggi, kuat, kokoh ya, sampai dengan sekarang yang namanya bangunan-bangunan kuno ini masih bisa kita nikmati ya, menunjukkan bahwa kebudayaan Yunani kuno sudah mengenal akan seni arsitektur yang sudah maju ya. Demikian juga masih ada seni yang lain, yaitu dengan adanya seni lukis. Nah, kalau kalian pernah lihat yang namanya dewa-dewa Yunani itu biasanya digambarkan tidak hanya sekedar dari lukisan, tetapi juga dipatungkan. Nah, yang namanya dipatungkan itu ya, itu banyak sekali kita lihat penggambaran kalau nggak wujud dewa, malaikat, manusia ya. Nah, selain dari seni lukis juga di sini adanya seni kaligrafi atau tulisan ya. Yang namanya kaligrafi atau tulisan di sini Yunani memiliki tulisannya sendiri yang berupa simbol-simbol sehingga bersifat hieroglifik ya. Jadi huruf yang diwakili oleh gambar atau simbol itu yang digunakan oleh bangsa Yunani kuno pada saat itu. Nah, selain itu ada lagi warisan yang paling terkenal, yaitu yang sampai digunakan pada era modern seperti sekarang ini, yaitu apalagi kalau bukan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Yunani ya. Sistem pemerintahannya kalau kalian kenal istilah demokrasi, nah ini lahir pertama kali dari Yunani. Jadi yang namanya rakyat itu memiliki kekuasaan tertinggi bagi sebuah negara. Kenapa? Karena raja juga dari rakyat, kemudian rakyat juga yang mampu menggulingkan raja apabila raja tersebut tidak mampu bahkan tidak mampu memimpin atau bahkan menghasilkan kesengsaraan buat rakyat. Karenanya rakyat merupakan pemimpin atau pemegang kekuasaan tertinggi ya. Jadi pemilu demokrasi itu kita kenal pertama kali dari Yunani. Nah, selain adanya sistem demokrasi, yang namanya Yunani juga mengenal memberikan warisan berupa adanya sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat yang dipusatkan di Athena itu memiliki sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ini membagi wilayah Yunani menjadi polis-polis kecil. Polis itu wilayah daerah ya. Nah, sayang sekali yang namanya sistem pemerintahan ini, yang namanya polis daerah Athena itu merasa bahwa yang namanya Yunani dan juga negara dunia itu akan bisa maju kalau diperintah dengan orang cerdik cendekia, karena Athena itu pusatnya para filsuf. Nah, karenanya itu Yunani kemudian memperluas wilayah kekuasaannya, menguasai polis-polis lain. Nah, polis yang lain salah satunya adalah Sparta yang terdiri dari kekuatan militer. Dia takut akan invasinya Athena. Karena takut akan invasinya Athena ini, kemudian waktu itu Raja Sparta yaitu Raja Philippus ya, itu menyerang dan memimpin polis-polis kecil yang lain untuk menyerang Athena, sehingga pada saat itu Yunani dikuasai oleh kekuasaan Sparta dengan rajanya Philippus waktu itu. Nah, di sini ketika Yunani diambil alih, Yunani atau yang lebih kita kenal setelah dengan penguasaan Sparta itu, yaitu yang kita kenal sebagai Macedonia ya. Setelah sepeninggal Raja Philippus ya, kemudian kekuasaan Yunani atau kekuasaan Macedonia itu dilanjutkan oleh kebesaran putra Philippus. Nah, siapa? Nah, kalau kalian kemarin sudah saya jelaskan tentang kebudayaan Mesopotamia, di situ ada tokoh yang namanya Iskandar Agung.
Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain. Nah, ini beliau inilah putra Filipus yang waktu itu mampu memimpin Yunani atau Macedonia sebagai negara yang memiliki masa puncak kejayaan. Nah, masa kejayaan Yunani atau Macedonia mencapai puncaknya setelah dipimpin sama yang namanya Alexander Agung tadi, ya. Tetapi yang namanya Alexander Agung ini ya tidak puas hanya memimpin Macedonia atau Yunani, tetapi juga menginvasi kalau bisa seluruh wilayah negara atau wilayah dunia itu di bawah kekuasaan Macedonia. Ya, waktu itu kekuasaannya Macedonia bahkan sampai Afrika, Mesir, ya, kemudian sampai wilayah Asia atau wilayah Persia yang kemarin saya jelaskan dalam budaya Mesopotamia itu tadi, ya. Mesopotamia runtuh setelah diinvasi oleh Alexander Agung tadi. Nah, kemudian setelah berhasil mencapai yang namanya invasi dengan daerah-daerah lain, yang namanya kekuasaan Yunani itu di sini mengalami keruntuhan. Nah, bagaimana kronologi keruntuhannya Yunani itu seperti ini, ya. Keruntuhan Yunani itu di sini pertama, ya, dengan adanya invasi ke daerah-daerah, ya, invasi sampai ke daerah Mesir, ya, kemudian di daerah Mesopotamia atau Persia. Nah, pada saat itu Persia dikuasai oleh rajanya pada saat itu adalah Raja Darius ketiga. Nah, Raja Darius ketiga ini sebagai bukti bahwa negara ini sudah takluk di bawah kekuasaannya Yunani, ya, maka putrinya kemudian dinikahkan dengan Raja Yunani yaitu Alexander Agung tadi, ya, menghasilkan perpaduan budaya antara Yunani, ya, karena di situ ada bangsa Yunani setelah takluk di sini, maka rakyat Yunani banyak menginvasi daerah Persia sehingga bercampurlah yang namanya bangsa Yunani dengan bangsa Persia itu. Nah, perpaduan antara dua bangsa yaitu Yunani dan Persia itu menghasilkan budaya yang namanya Helenisme, ya. Nah, Helenisme ini merupakan salah satu bukti puncak kejayaan Macedonia atau Yunani, ya, yang berhasil menguasai atau memadukan dengan budaya masyarakat setempat. Nah, setelah invasi, ya, kemudian berhasil invasi sampai ke daerah wilayah Asia dan Afrika. Ketika beliau ini wafat, ya, Alexander Agung ini wafat, itu sayang sekali tidak ada yang namanya raja-raja yang kuat yang bisa meneruskan kepemimpinan beliau, sehingga apa yang terjadi lah bisa dipastikan yang namanya raja-raja paling tidak di situ pemimpin-pemimpin daerah yang kecil-kecil itu mereka terjadi perang saudara, sehingga ketika terjadi perang saudara, ya, karenanya kekuasaan Yunani kemudian terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Dengan adanya kekuasaan Yunani yang terpecah-pecah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, ya, itu menyebabkan mudah ditaklukkan oleh kekuatan bangsa-bangsa asing, sehingga dengan demikian runtuhlah kekuasaan Yunani kuno. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang kebudayaan Yunani kuno. Nah, untuk literatur yang berkaitan dengan penjelasan saya tadi bisa kalian baca tentang mitologi Yunani, ya, mitologi Yunani kuno yang bercerita tentang dewa-dewa, dewi-dewi yang disembah oleh para rakyat Yunani kuno. Juga yang saya rekomendasikan kalian kalau pengen tahu ceritanya tentang Troya, ya, kuda Troya dan sebagainya, itu sudah ada filmnya, ya, Troy, ya, The Troy. Film itu pernah ditayangkan di bioskop. Nah, kalian bisa cari di YouTube, di Google, di mana saja tentang cuplikan filmnya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana yang namanya waktu itu Sparta atau Yunani, ya, bagian dari Yunani bisa berhasil mengalahkan kerajaan Troya pada saat itu. Oke, demikian penjelasan dari saya dan semoga benar-benar tayangan ini membawa manfaat buat kalian semua. Terima kasih.